warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Fitriatin Hasana dengan NIM D93219070. Dengan saya Muhammad Hafid Zadavan Rudiansyah, NIM D93219090. Nah, di video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai yang pertama adalah kebutuhan pelanggan, dan yang kedua perilaku pelanggan, dan yang ketiga adalah segmentasi pasar. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan merupakan hal yang penting dalam kesuksesan suatu produk. Atribut kebutuhan pelanggan ini berguna untuk mengetahui apa saja keinginan dan harapan pelanggan akan suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Sehingga, kedepannya produk yang dihasilkan oleh perusahaan akan diminati oleh pelanggan serta menarik pelanggan untuk membelinya. Berikut contoh konkret yang saya ambil. Menurut jurnal yang saya ambil yaitu Jurnal Al-Azhar Indonesia, seri Sains dan Teknologi volume 4 nomor 4 yang diterbitkan pada September 2018 yang berjudul Identifikasi Kebutuhan Konsumen Produk Mobil Etios Falco di PT TMMIN. Dalam jurnal ini, perusahaan telah melakukan penelitian mengenai kebutuhan pelanggan terkait mobil Etios Falco dengan menggunakan analisis penyebaran kuesioner terhadap pelanggan, kemudian didata dengan menghasilkan tiga atribut kebutuhan pelanggan. Sedangkan prioritas yang didapat dari hasil tingkat kepentingan konsumen pada atribut kebutuhan konsumen adalah yang pertama, memberi garansi terhadap kerusakan mobil dalam waktu yang lama, yaitu 3 tahun, dan yang kedua adalah sistem pengereman atau brake system, dan yang ketiga tersedianya bengkel resmi di berbagai tempat. Untuk perbaikan mengenai penambahan kebutuhan pelanggan seperti itu, perusahaan melakukan perkembangan sesuai dengan prioritas yang konsumen inginkan dan selanjutnya bisa merujuk ke perkembangan atribut-atribut kebutuhan konsumen yang lainnya. Dan yang kedua adalah perilaku pelanggan, merupakan menunjukkan minat dalam membeli suatu produk tertentu di mana umumnya akan mengikuti proses pengambilan keputusan tertentu. Nah, berikut contoh konkret yang saya jelaskan. Menurut jurnal yang saya ambil yaitu Journal of Economic Management and Accounting volume 3 nomor 1 yang diterbitkan pada Maret 2020 dan yang berjudul Analisis Perilaku Konsumen dalam Keputusan Membeli Motor Merek Suzuki. Pada jurnal ini, perilaku pelanggan terdapat ada 4 aspek. Yang pertama, penjajakan keinginan. Dalam tahap ini, dealer melihat keinginan konsumen terlebih dahulu, dan tentunya konsumen memiliki keinginan yang kuat dalam memberi motor merek Suzuki. Contohnya yang paling utama adalah kualitas yang terdapat pada motor merek Suzuki ini. Dan yang kedua adalah faktor-faktor dalam keputusan pembelian motor merek Suzuki. Konsumen akan bertanya-tanya tentang akan harga yang terjangkau, irit bahan bakar, daya tahan produk, dan kepopuleran merek serta garansi. Dan yang ketiga yaitu pencarian data. Tahap ini sebagai dasar pengambilan konsumen membeli atau tidak. Konsumen perlu sadar akan data yang diperlukan. Dalam tahap ini, pembeli akan mendapat data dalam pikiran atau dari luar diri sendiri. Dalam pencarian data ini digunakan agar pelanggan dapat mengenali produk yang akan dibeli. Dalam jurnal ini mayoritas menggunakan media elektronik. Dan yang keempat adalah pertimbangan lain. Pada tahap ini, pembeli akan melakukan pertimbangan lain dengan membandingkan produk lain. Pertimbangan ini tentunya didasarkan pada keinginan dan kebutuhan konsumen, karena kesesuaiannya menjadi hal yang sangat mendasar dalam memiliki dan memutuskan. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Ada banyak jenis segmentasi pasar, tetapi dari hasil penelitian yang dipaparkan dalam jurnal EMBA, Jurnal Riset Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi, karangan Rita N. Taroreh, DKK, berjudul Segmentasi Pasar Sepeda Motor Honda Revo Studi Khusus di Kecamatan Kawangkoan, volume 6 nomor 4 tahun 2018, adalah dilakukan dengan melihat kondisi demografis, psikografis, perilaku, dan geografis konsumen. Segmentasi pasar berdasarkan demografi. Pada segmentasi pasar ini,
dibagi menjadi kelompok-kelompok dengan dasar pembagian usia, jenis kelamin, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan. Tampak dari segi demografis, segmentasi pasar dilakukan untuk melihat peluang target market produk sepeda Honda Revo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk Honda Revo lebih baik dipasarkan di kalangan laki-laki karena mayoritas pembeli di Kecamatan Kawangkoan adalah laki-laki. Jika hendak merambah ke kaum hawa, maka perlu menyertakan produk Honda lain yang desainnya cocok untuk peminat kaum hawa. B. Produk Honda Revo lebih baik dipasarkan di kalangan muda yang berusia 21 tahun sampai 30 tahun. Hal ini mengingat rata-rata pembeli adalah di usia tersebut, sehingga sasaran penjual dan promosi di pihak manajemen CV Anugrah Mulia hendaknya diarahkan ke segmentasi berusia 21 tahun sampai 30 tahun. Jika hendak menjadikan jenis usia selain 21 tahun sampai 30 tahun sebagai sasaran, maka perlu melakukan strategi yang lain dengan melihat kekuatan dan peluang yang dibutuhkan pada konsumen jenis usia tersebut. C. Produk Honda Revo lebih baik dipasarkan di kalangan ASN atau pegawai swasta. Faktor penting yang mempengaruhi adalah kemampuan daya beli yang umumnya hanya bisa dilakukan oleh pegawai dan orang yang memiliki pekerjaan tetap. Jika hendak merambah masuk di kalangan putus sekolah dan lainnya, maka strategi promosi dan penjualan harus dievaluasi demi menunjang kegiatan pemasaran produk sepeda Honda Revo di pasar Kecamatan Kawangkoan. D. Produk Honda Revo lebih baik dipasarkan di Desa Kainali, Sedangan, dan Kanonang karena ketiga desa tersebut adalah 3 tempat di antara 10 lokasi dalam kecamatan yang memiliki tren pembelian produk sepeda Honda Revo lebih baik dibandingkan 7 desa lainnya. Untuk ke-7 desa lainnya, perlu dilakukan sebanyak mungkin promosi dan strategi baru dalam menunjang daya beli masyarakat. E. Untuk kategori tingkat pendidikan, yang berpendidikan sarjana memiliki peluang lebih besar untuk dijadikan sasaran promosi dan penjualan karena memiliki daya beli. Hal ini sesuai dengan data bahwa pembeli sarjana di antara 10 desa tersebut menempati posisi pertama dibanding pembeli yang non-sarjana. Kemudian, segmentasi pasar berdasarkan geografi. Pada segmentasi pasar ini, pasar dibagi ke dalam beberapa bagian geografi, seperti negara, wilayah, kota, dan desa. Dari data di jurnal, menunjukkan bahwa produk sepeda Honda Revo memiliki kesempatan yang cukup besar untuk memenangkan persaingan penjualan dan promosi produk. Karena iklim dan cuaca yang mendukung, ukuran kota yang relatif kecil dan mudah dijangkau, serta kepadatan penduduk yang tidak terlalu besar. Tantangannya adalah bahwa manajemen CV Anugrah Mulia Tomohon harus mampu bersaing dengan produk kendaraan bermotor lainnya, yang juga berupaya untuk mencari pangsa pasar di daerah Kecamatan Kawangkoan. Kemudian, segmentasi pasar berdasarkan psikografi. Segmentasi pasar ini menelaah bagaimana konsumen dengan segmen demografi tertentu merespon suatu stimuli pemasaran. Dari segi segmentasi psikografi di jurnal, kelas sosial dan gaya hidup menjadi sebuah potensi yang cukup besar bagi pihak manajemen perusahaan. Masyarakat berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik dan mendapat pengakuan dari sesama, sehingga penyodoran produk yang memiliki kualitas dan gaya yang bagus akan mendongkrak reputasi sebuah produk untuk disukai masyarakat. Selain itu, faktor kualitas dan nama besar Honda menjadi jaminan penjualan di tengah masyarakat.
pihak manajemen Honda hanya perlu melakukan segmentasi berdasarkan kemampuan membeli dan membayar agar jangan sampai menimbulkan persoalan di kemudian hari. Kemudian yang terakhir, segmentasi pasar berdasarkan tingkah laku. Segmentasi pasar ini dikelompokkan berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau reaksi pembeli terhadap suatu produk. Segi segmentasi perilaku, pihak manajemen Honda Revo, pos kawan-kawan harus melihat hal-hal penting dalam menunjang perilaku masyarakat seperti kesempatan pembelian. Kesempatan pembelian sangat ditentukan dari penentuan atau eksekusi waktu promosi dan penjualan. Jika dilakukan selama hari kerja dan kurang mendapatkan hasil yang memuaskan, manajemen mungkin bisa mempertimbangkan soal hari libur sebagai hari kerja bagi para petugas untuk melakukan promosi sekaligus melakukan penjualan. Hal ini mengingat kebanyakan orang yang memiliki kemampuan dan daya beli hanya bisa ditemui di waktu libur.